Tuhan, shalom semua dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita datang ibadah. Biar waktu ini menjadi waktu yang indah untuk kita bersama-sama dengan Tuhan, diberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Tuhan, kami datang, kami mau bawa pujian pengagungan kepada Tuhan. Kami percaya saat kami mendekat, maka Engkau hadir, hadirat-Mu memberikan segala yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja datang agungan kepadamu. Biarlah
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Tuhan. Inaralamaya Shane, haleluya. Kuriaralamaralamaralabaya Shano, Shikaralamaralamaralabaya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi kami untuk firman-Mu, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan jawaban buat kehidupan setiap kami umat-Mu yang mengikuti program ini. Berkati aku hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya akan sampaikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua yang ke-14. Teringat tentang bagaimana pada saat itu usia seorang yang masuk generasi ke tanah Kanaan, yaitu Kaleb, yang telah cukup berumur pada waktu itu bersama dengan Yosua, usianya 80 tahun lebih. Alkitab menuliskan begini, Yosua 14 ayat yang ke-6, Kaleb mendapat Hebron. Ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 45 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada hari ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar.
dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sebab aku menghalau mereka, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, dan seterusnya. Nah, saudara dikasih Tuhan yang luar biasa dari Kaleb. Kita tahu usianya tidak tergolong usia yang punya kekuatan yang hebat seperti ketika dia berperang bersama dengan Yosua dan seluruh laskar, tentara dan rakyat-rakyat dari umat Israel yang di padang gurun ketika mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan pada waktu itu. Usianya firman Tuhan katakan masih 40-an, masih cukup kuat untuk berperang. Nah, hari itu pada waktu dia meminta Hebron, usianya telah 85 tahun, saudara. Jadi hampir separuh usianya, boleh dibilang telah menua. Tetapi dia memiliki keyakinan bahwa sekalipun di sana ada kesukaran untuk menaklukkan, karena berarti sekian puluh tahun daerah itu belum tanggulangi atau belum tertaklukkan oleh pasukan Israel. Dan hari itu Kaleb mengatakan, Yosua, aku yang akan ke sana, aku yang akan mengambil Hebron itu. Dan terjadilah Kaleb masuk ke Hebron dan menaklukkan Hebron. Nah, tentu saudara, buat kita pelajaran apa yang bisa kita petik dari mungkin jika hari ini kita berkata bahwa ini karena secara hitung-hitungan tidak mungkin bisa mengingat usia Kaleb. Tentu ada yang diandalkan oleh Kaleb, sehingga dia memiliki keyakinan yang kokoh untuk dia barangkali ya gemes begitu ya melihat yang muda-muda, yang generasi-generasi ini kenapa belum juga Hebron ini diambil. Sampai dia berkata, kalau begitu aku saja. Tentu saja dia ingin memberikan teladan, tentu saja dia ingin mengatakan sesuatu kepada generasi yang berikutnya, bahwa apa yang dia pegang bukan sekedar kekuatan fisik, apa yang dia pegang bukan sekedar kekuatan strategi saja. Tentu apa yang dia miliki, apa yang diandalkan. Saudara, inilah yang perlu kita pelajari, bahwa Kaleb masuk ke Hebron bukan dengan yang lain-lain, tapi dia membawa sesuatu yang dia sangat andalkan. Alkitab firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menulis itu. Jadi ada yang diandalkan oleh Daud untuk dia tidak kekurangan. Apakah itu Tuhan? Saudara, Kaleb ya memegang sesuatu yang dia cukup andalkan, yang dia percayai bahwa ada lagu seperti ini, saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Nah, konsep
dunia berpikir, konsep dunia berstrategi berbeda dengan apa yang dipegang Kaleb rupanya. Jadi bagi Kaleb, bukan, saudara, begini, secara natural saja, manusia itu ketika dia menua, semuanya akan melemah. Jadi dia cenderung untuk tidak ingin berkelahi lagi. Jadi kalau ada orang tua ingin berkelahi, itu aneh, saudara. Karena dia nggak punya kemampuan apa-apa lagi. Jadi dia tidak ingin berkelahi. Kenapa? Karena sadar bahwa kekuatannya berkurang. Dia tidak ingin yang serba mengandalkan kekuatannya. Tapi unik ini, Kaleb ini unik. Sepertinya ini orang mau pengen berkelahi aja ya. Tapi ternyata bukan itu. Ya bukan itu. Bukan itu yang ingin dia tunjukkan, saudara. Jadi ketika kita menua, ketika kekuatan fisik ini menua, ketika kekuatan barangkali yang lain-lain yang natural ini menurun. Tetapi ada yang tidak menurun, yaitu kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak menurun. Kekuatan Tuhan tidak hilang di dalam diri Kaleb. Itulah yang menjadi andalannya. Jadi memang tepat pilihan Tuhan. Kata firman Tuhan, dua orang ini punya jiwa yang berbeda. Jiwanya tidak pernah mengandalkan kehebatan fisik natural ini terlalu berlebihan. Dia selalu menambahkan kepada dia kekuatan Tuhan. Dia selalu mengandalkan kepada dia kekuatan Tuhan. Dia selalu melihat Tuhan yang besar. Saudara ingat bagaimana ketika Daud yang bukan apa-apa, bukan prajurit yang terlatih secara teknik khusus berperang, ketika berhadapan dengan Goliat yang benar-benar terlatih perang dan berbadannya memang seorang petempur dengan persenjataan yang siap untuk menghancurkan, secara pandangan mata saja orang berkata Daud pasti kalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata ada kekuatan lain yang ternyata diandalkan oleh Daud. Jadi saudara, ketika seseorang yang menempatkan kekuatan Tuhan dan percaya pada kekuatan Tuhan dan selalu membawa kekuatan Tuhan yang diandalkan dalam hidupnya, maka apapun yang dijalaninya, dia akan yakin, saudara, dengan apa yang dipegang. Sebab itulah Kaleb mengatakan kepada Yosua, apakah dia dengan senjata yang hebat dia datang? Mungkin dengan persiapan itu, iya benar. Apakah dia bawa pasukan? Mungkin benar dia bawa pasukan. Tetapi secara natural fisik semuanya itu, karena telah berpuluh-puluh tahun, Hebron ini tidak bisa ditaklukkan, saudara. Sampai Kaleb berkata, kalau begitu aku sendiri deh yang maju. Jadi apa yang dia bawa untuk maju sana? Seluruh perlengkapan senjata Allah yang dia miliki. Itulah yang dia andalkan. Saudara, andalkan Tuhan. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta mengandalkan Tuhan? Tadi, saat ku lemah, kau kuatku. Secara fisik Kaleb lemah, tapi bilang Tuhan, aku lemah. Kuatkan aku di sisi yang aku lemah. Kuatkan di sisi di pikiranku di mana aku harus mengambil keputusan. Saudara, buka lagi firman Tuhan. Jika seseorang hanya mengandalkan kekuatan naturalnya, artinya apa yang dia pelajari di bangku sekolah, secara teknis, semuanya andalan-andalan itu, sandaran-sandaran itu, yang natural, yang duniawi maksudnya ya, maka itu akan ada yang mengalahkan lagi. Dan secara fisik juga sih, ketika mungkin waktu muda Anda adalah seorang petempur, Anda adalah seorang yang kalau berkelahi selalu menang, kalau berdebat sama orang selalu kalah, belum orang udah menyerah sama Anda. Tapi ingat baik-baik, usia itu akan mengikis semua kemampuan Anda. Kaleb, apalagi yang diandalkan dong. Kaleb langsung berani berkata, berikan aku Hebron. Orang-orang berkata, Kaleb, itu semua pahlawan gagah perkasa itu, petempur yang ada di sana. Kalau dulu
kau bisa menang. Tapi sekarang kan kamu tua. Nah terus apa yang mau kamu andalkan? Tentu Kaleb merasa punya sesuatu yang dia andalkan, yang sejak muda yang itulah yang dia andalkan, yaitu Tuhan. Saudara, Tuhan yang besar, Tuhan yang memimpin Daud mengalahkan Goliat, Tuhan yang membuka Laut Merah, Tuhan yang bersama-sama dengan Kaleb. Kaleb melihat bagaimana karya Tuhan di dalam diri Musa. Ketika Musa dipilih, dipanggil Tuhan, dia tidak berdaya apa-apa, dia hanya membawa tongkat di tangannya, yang itulah yang dipakai. Apa hebatnya sebuah tongkat, saudara? Ketika Tuhan pilih, apa yang ada di tanganmu, Musa? Tongkat. Tapi bukan tongkatnya, tapi tongkat di tangan Tuhan, saudara. Tongkat di tangan anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, apapun yang ada di dalam hidupmu menjadi kekuatanmu. Saat kau lemah, kekuatanmu digantikan oleh Tuhan. Saat engkau tidak berdaya, tenagamu digantikan oleh tenaga Tuhan. Tentu Kaleb tidak secara fisik bertempur, tetapi dia pasti diberikan kebijaksanaan. Dia pasti diberikan cara untuk menaklukkan. Dia pasti diberikan Tuhan strategi oleh Tuhan. Efesus 1 ayat 17 begini. Mintalah kepada Tuhan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti apa yang tergandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi apa yang dimiliki oleh Kaleb? Saya percaya waktu dia berdoa, Tuhan, beri aku hikmat, beri aku roh wahyu, dan Tuhan memberikan kepada dia mata hati berbicara tentang kedalaman batin, dan terbukalah sesuatu. Begini, oh begini ya caranya, oh begitu ya, oh begini ya. Panggilan artinya impianmu, tujuanmu. Secara fisik, secara natural, semua manusia yang tidak bisa dihalangi kekuatannya akan melemah. Kalau dulu bisa berjalan sekian hebatnya, bisa bertindak sekian kuatnya, tapi setelah usia itu bertambah, kita perlu Tuhan, saudara, perlu wahyu dan hikmat untuk menerjemahkan, untuk kita mengerti dan tetap bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini. Jadi tidak ada berkata bahwa ya mungkin kalau dulu saya bisa menang. Kaleb tidak begitu. Hari itu juga dia masih bisa menang. Kenapa? Roh wahyu, roh hikmat yang seperti sama. Ketika Tuhan kasih tahu caranya menaklukkan kota yang berbenteng besar itu, begini caranya. Nah saudara dikasih Tuhan, biar apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan berkati saudara. Kita akan akhiri ibadah waktu ini. Mari tundukkan kepala. Tuhan berkati kami semua, berkati umat-Mu, berkati Tuhan berlimpah-limpah setiap apa yang disampaikan, biar menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan. Terjemahkan Roh Kudus, terjemahkan apa yang kami dengar pada waktu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang akan memberikan persembahan, mari siapkan persembahan saudara. Tuhan berkati persembahan umat-Mu berlimpah-limpah. Pakai buat kemuliaan Tuhan. Bukakan 3 langit, berkati dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa nanti saudara, kita akan akhiri ibadah waktu ini. Buka kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Tuhan akan membawa ke padang rumput hijau. Firman Tuhan dari Bapa di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai engkau sejak hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita, untuk kita tinggal dengan Tuhan dalam kekayaan yang abadi sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan amin.